Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livianti, NRP 2035201058 dari kelas A TRP PBS, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah struktur komposit, yaitu menjelaskan study case yang sudah saya uh, buat dari PPT dan juga dicari secara mandiri. Untuk study case yang pertama, yaitu dilihat pada suatu plat yang diketahui lebarnya adalah 4 meter, dagingnya 25 mm, diameter tulangan 10 mm, jarak tulangan adalah 125 mm, kemudian ada tebal plat aslinya adalah 120 mm, dan juga nanti overlay-nya adalah 55 mm. Untuk mutu materialnya sendiri adalah 25 MPa dan FY 240 MPa. Nah, untuk pertanyaannya adalah satu, mencari kapasitas momen plat existing pada tumpuan dan lapangan. Kedua, menentukan tinggi garis netral setelah di overlay. Dan ketiga, kapasitas momen plat setelah overlay pada tumpuan dan lapangan. Nah, untuk penyelesaiannya, pada soal pertama, di mana kita menentukan kapasitas momen plat existing pada tumpuan, yaitu as dikurang as action dengan rumus 8V dikali D kuadrat per 4 dikurang 4V dikali D kuadrat per 4 yang didapati adalah 314,16 mm persegi. Kemudian kita mencari A yang dengan rumus as dikurang as aksen dikali FY per 0,85 dikali FC dikali B. Kemudian didapati 0,887 mm. Nah, kemudian kita mencari MN, yaitu MN ditambah MM1 ditambah MN2, di mana rumus MN ini adalah as dikurang as aksen dikali FY dikali D kurangin A per 2, kemudian ditambah as aksen dikali FY dikali D kurang D aksen, yang didapati 12,41 kN kilonewton meter. Kemudian pada lapangan, kita mencari as dengan rumus 4V kali D kuadrat per 4, yang didapati 628,32 mm persegi. Kemudian, pada A, kita mencari A yang didapati 1,77 mm. Kemudian kita mencari kapasitas momennya lagi, yaitu as dikali FY dikali D dikurangin A per 2. Dan didapati kapasitas momennya untuk pertanyaan nomor 1 adalah 14,19 sekian kilonewton meter. Kemudian untuk soal nomor 2, di mana kita mencari tinggi garis netral plat searah overlay, setelah overlay, dengan menggunakan rumus CC ditambah CS sama dengan TS1 ditambah TS2. Di mana kita mencari terlebih dahulu CC, CS, TS1, dan TS2-nya, yang kemudian didapati pada beta 1 didapati 1,56. Nah, di sini kita mendapati juga nilai-nilai dari as aksen, A1, dan A2 yang nanti bakal kita pakai di perhitungan, yaitu CS ditambah CC sama dengan TS1 ditambah TS2, di mana rumusnya adalah 0,85 dikali FC dikali beta 1 dikali B, kemudian dikali lagi C kuadrat, ditambah 600 dikali as aksen dikali S dikali A1 dikali A2, kemudian dikali C ditambah min 600 dikali D aksen dikali as aksen dikali D1 dikali as1 dikali ditambah D2 kali as2 sama dengan 0. Kemudian didapati untuk C1 adalah 26,4 dan C2 39,8. Sehingga tinggi garis netral setelah overlay adalah 26,4
mm. Kemudian untuk nomor 3, kita mencari kapasitas momen plat setelah overlay, di mana kita menggunakan rumus A sama dengan beta 1 kali C didapati 22,13 sekian milimeter. Kemudian kita juga telah mendapati di sini A1, A2, dan A-aksen yang kemudian kita masukkan ke perhitungan, di mana kita akhirnya mendapatkan kapasitas momen plat setelah di overlay yaitu 368,95,99,193 Newton milimeter atau sama dengan 3.689,6 kilonewton milimeter. Nah, untuk case selanjutnya itu pada case 2. Pada case 2, diketahui ada plat existing dengan tingginya 120 mm, terus ada LX-nya 4 meter, LY-nya 6,6 meter, FC-nya 20 MPa, FY-nya 240 MPa, deckingnya 25 mm, B sama dengan 100 mm, S 1000 mm, dan D-nya 90 mm. Kemudian untuk diameter tulangan existingnya 10 mm. Kemudian untuk momen ultimate yang terjadi adalah pada arah sumbu X pada lapangan dan tumpuan, MTX-nya adalah 1015,95 kgm dan MLX-nya adalah 811,1. Kemudian untuk arah sumbu Y pada lapangan dan tumpuan, MTY-nya adalah 1015,95 dan MLY-nya adalah 811,1. Yang ditanya pada soal ini adalah 1. Mencari safety factor plat existing dibandingkan dengan momen yang terjadi, dan kedua, menentukan penebalan plat dan pendulangannya jika kapasitas plat tidak mencukupi. Nah, untuk penyelesaian di lapangan, pertama kita mencari luas tulangan tarik, di mana A sama dengan V per 4 dikali D kuadrat dikali B per S, yaitu didapati 785 mm. Kemudian untuk A kita mendapati 11,1, untuk C kita mendapati 13 mm, dan untuk selanjutnya sigma S kita mendapatkan 0,03, yaitu tertarik. Kemudian didapatkan Mn sama dengan 1432,76 kg meter. Kemudian untuk tulangan diameter 10-200, luas tulangan tarik adalah, kita kembali mencari as, yang didapati 393, dan didapati untuk Mn-nya sama dengan 739,8 kg meter. Nah, berikut adalah rekapitulasinya. Untuk MU lapangan, pada arah X, bebannya adalah 811,1, untuk kapasitasnya adalah 739,8. Untuk arah Y, bebannya 811,1 dan kapasitasnya juga sama 739,8. Kemudian untuk tumpuan arah X dengan beban 1015,95 memiliki kapasitas 14 sekian, dan juga Y dengan nilai sekian. Untuk kesimpulannya, akibat momen melebihi kapasitas, maka diperlukan penebalan overlay. Untuk tumpuan, tulangan diameter 10 mm 100, luas tulangan tariknya didapatkan untuk A sama dengan 785 dan juga A-nya 11,1 mm. Untuk nilai C diasumsikan C sama dengan 19,291 mm, kemudian CC didapatkan 327
949.000,7 Newton. Untuk CS sama dengan min 13945,3,8 Newton. Untuk T-nya yang kita dapati dari rumus AS dikali FY yaitu 188.495,5 Newton. Nah, terus untuk CC ditambah CS diganti dengan 0. Kemudian didapati MN sama dengan 2.357,7 kg meter. Kemudian untuk tulangan diameter 10-200, luas tulangan tariknya adalah 393, kemudian A-nya 5,54, kemudian nilai diasumsikan. Dengan cara yang sama seperti tadi, didapatkan rekapitulasi adalah sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, overlay pada tumpuan ditambah tebal plat beton 40 mm dan tulangan 10-100, overlay pada lapangan ditambah tebal beton 40 mm dan tulangan 10-20. Baik, kemudian untuk case selanjutnya, untuk case ketiga yaitu desain penampak komposit penuh terhadap momen positif. Yang pertama kita menghitung MU penampang komposit penuh dan didapatkan, ini mohon maaf saya lupa menulis profil baja dan tebal plat betonnya. Dan untuk yang diketahui WR sama dengan 170 mm, HR-nya 150 mm, T-nya 1 mm. Terus hitung juga kebutuhan shear konektor, statnya di diameter 19 mm, untuk ASC-nya 283,5 mm, FU-nya 400 MPa, L-nya 9100 mm, jarak sumbu balok 3000 mm. Kemudian untuk data bajanya, FY-nya 250 MPa, AS-nya 5268 mm, data bajanya 346 mm, TF-nya 9 mm, untuk TW-nya 6 mm, R-nya 14 mm. Untuk data betonnya 25 MPa, TB-nya 60 mm, kemudian W-nya beratnya 2400 dan EC-nya 24.100 MPa. Kemudian ada pula data shear konektornya yaitu untuk FWR-nya 800 MPa, FU. Kemudian ada HR-nya 50 mm, WR-nya 170 mm, L-nya 9100 mm, dan B0-nya 3000 mm. Kemudian untuk yang pertama kita mengecek kriteria penampang, di mana kita menggunakan H per TW yaitu 50, didapatkan 50. Kemudian 1680 dibagi FY didapatkan 106,25. Kemudian kita mengecek lebar efektif plat beton, di mana B efektif kurang dari sama dengan L per 4. Didapati 2.275. Kemudian ada pula B efektif diurangi B0 yaitu 3.000. Diambil yang terkecil, ya, jadi B efektif sama dengan 2.275. Kemudian untuk menentukan CC, kita pertama mencari AC yaitu B efektif dikali TB didapati 136,5. Kemudian mencari T AS dikali FJ yaitu 1.317.000. Kemudian CC 0,85 dikali FC dikali AC didapati 2.900,625. Kemudian karena nilai CC lebih dari T, maka garis netral jatuh di plat beton. Kemudian CC sama dengan 1000, ya sama dengan nilai T tadi. Karena CC lebih dari T.
Kemudian untuk menentukan jarak-jarak dari sentroid gaya yang bekerja, di mana A sama dengan T per 0,85 kali FC dikali B efektif didapati 27.242,4 mm. Nah, ini merupakan penggambarannya. Kemudian kita mencari D1 yang didapati dari HR plus TB dikurang A per 2 didapati 96,379 mm. Untuk D2 sama dengan 0 karena profil baja tidak mengalami tekan. Kemudian untuk D3 sama dengan D per 2 yaitu 173. Kemudian kita melakukan perhitungan momen positif di mana Mn sama dengan T dikali D1 tambah D2 kali D3 dan didapati 3,548 kali 10 pangkat 8 Newton milimeter. Kemudian untuk Mn kita mendapati 0,85 dikali Mn dengan hasil sekian. Bisa dihitung sebagai baja biasa atau non-komposit, di mana Mn Zx dikali Fy yaitu 7 sebagai berikut. Kemudian keenam kita menentukan jumlah sirkonektor, di mana D adalah 19 mm untuk diameternya. Kemudian ASC sama dengan V per 4 dikali D kuadrat. Didapati 283,385 mm kuadrat. Untuk FU 400 MPa. Kemudian kita mencari Qn 0,5 dikali ASC dikali FC dikali EC pangkat 0,5 didapati 1,100 kali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian untuk ASC dikali FU didapati 1,134 dikali 10 pangkat 5 N. Dan didapati Qn kurang dari ASC dikali FU artinya oke. Kemudian untuk selanjutnya kita mengecek koefisien reduksi RS karena pengaruh podek yang dipasang pada terhadap balok. Kemudian HR adalah 50 mm, terus mencari HS, di mana HS adalah HR ditambah 40 menjadi 90 mm. Kemudian ada WR adalah 170 mm, kemudian ada NR1 dipasang 1 stud pada setiap gelombang. Kemudian RS adalah rumus berikut dan didapati 2,31. Karena nilai RS melebihi 1, maka diambil nilai maksimum yaitu 1, maka Qn sama dengan Qn dikali RS dan didapati 1,10 kali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian nilai VH diambil dari nilai T dan C, di mana VH sama dengan T sama dengan 1,317 kali 10 pangkat 6 Newton. Kemudian untuk banyak stud sama dengan N sama dengan VH per Qn. Didapati 11,97. Kemudian untuk jumlah sirkonektor yang dibutuhkan di sepanjang bentang balok adalah 2N, yaitu 23,94. Kemudian, jika pada setiap gelombang dek dipasang 1 stud, maka jumlah stud dipasang di sepanjang balok adalah L per 2 WR, sama dengan 26,7, yaitu 27 buah. Nah, kemudian untuk case keempat, kita menghitung MU penampang komposi penuh pada WF 450 kali 200 kali 9 kali 15. Kemudian kita hitung MU penampang komposi penuh pada profil baja dengan tebal plat beton yaitu 60 mm, WR-nya 170 mm, HR-nya 50 mm, T-nya 1 dan sudut betonnya 2 cm. Untuk data baja adalah sebagai berikut dan data beton adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data dari stud. Kemudian untuk pertama kita mencari lokasi gaya tarik pada balok baja, yaitu T sama dengan N dikali AR dikali FYR, dan didapati 314.280. Kemudian untuk CS sama dengan AS dikali FY didapati
3.484.800. Kemudian karena T kurang dari CS, maka garis netral jatuh di profil baja. Untuk TS adalah CS dikurang T per 2. Kemudian didapati nilai TS adalah 1.555.260. Kemudian kita mencari gaya pada sayap atau TF, yaitu dengan BF dikali TF dikali FY, didapati 1.008.000. Kemudian untuk gaya pada badan, yaitu TW dikali TS kurang TF, didapati 577.260. Kemudian kita mencari AW, di mana AW adalah TW dibagi TW kali FY, didapati 170,16. Kemudian kita mencari titik berat gaya tarik atau TS, yaitu YT, di mana YT adalah TF dikali 0 dikali 0,5 TF dikali 0,5 TF ditambah TW dikali TF ditambah 0,5 AW per TF dikali TW. Didapati 41,9. Kemudian kita mencari D1. D1 adalah HR ditambah TB dikurang S ditambah 0,5D didapati 85. Kemudian mencari D3, yaitu D dikurang TF dikurang AW per 2 sama dengan 128,9. Dan terakhir kita mencari momen negatif, di mana MN sama dengan TF dikali YT ditambah D1 ditambah CS dikali D dikali D tambah D1 kurang D3 didapati nilai sekian. Dan terakhir kita mencari M. U-nya adalah theta dikali MN, di mana nilai yang didapat adalah berikut. Mungkin sekian penjelasan dan tugas video study case dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.